Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, man shalla al-fajr fi jama'ah wa jalasa fi musalla yadhkurullah ta'ala hatta tatlu' asy-syams thumma yusalli rak'atain insarafa bihajjah wa umrah tammatain. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang duduk yang sholat subuh berjamaah, terus kemudian dia duduk di tempat dia sholat, dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, terus dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq atau sholat duha, maka dia pulang dapat pahala haji dan umrah sempurna. Jadi kita sekarang nih tinggal kita sempurnakan habis ini ya, duduk di sini kita dari sebelum subuh, masya Allah. Tinggal sempurnakan 2 rakaat, niatin duha, masya Allah, pulang masing-masing dapat pahala haji dan umrah yang sempurna dari Allah Ta'ala. Kita hadir pengajian, kata Nabi Muhammad SAW, ini kita awali hari kita dengan pengajian. Kulla yawmin la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Tiap hari kalau saya nggak nambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut nggak bawa berkah buat saya sekalian. Dan al-ilm khair minal mal, ilmu lebih baik daripada harta. Sebab al-ilm yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu yang ngejaga kita. Akan tetapi kalau harta kita diperbudak oleh harta, dan yang kita dapatkan saat ini lebih besar daripada dunia seisinya. Kita mendapatkan anugerah yang besar dari Allah, rahmat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma seperti dibilang tadi, kita mau pulang ke rumah kita tuh, kita nggak mau apa yang kita dapat habis di sini aja. Kita mau apa yang kita dapat kita bawa pulang ke rumah kita. Ya, di tengah-tengah keluarga kita, istri kita, anak kita. Jadilah kita orang laki yang ngedidik mereka dengan benar. Orang laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki mereka lah yang menegakkan ajaran Rasulullah terhadap kaum wanita mereka. Dan sesungguhnya kata Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, seorang wali besar, ulama besar, itu beliau bilang, "Lau kanatir rujula bidzakar lakana al-hamir adhkar minnak." Kalau kejantanan itu dinilai dari kemaluan, maka keledai lebih jantan dari engkau. Tetapi kejantanan, kelaki-lakian itu, keperkasaan, enggak dinilai dari itu. Tetapi dinilai dari bagaimana kita menegakkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita kita pakaiannya bagaimana? Kerudungnya bagaimana? Tutup auratnya dengan benar. Jangan keluar dari rumah pakai parfum, ngembrang kecium sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Di rumah ada orang laki apa enggak? Bapaknya laki-laki atau bukan? Suaminya laki-laki atau bukan? Tutup auratnya dengan benar, jaga batasan dengan yang bukan muhrim, jangankan yang dewasa. Nabi bilang, muru auladakum lis-shalati li 7 sinin, muru auladakum bis-shalati li 7 sinin, idribuhum 'alaiha li 10 wa fariguhum fil madaji'. Perintahkan anak kalian melaksanakan sholat 5 waktu ketika usia 7 tahun. Gal Syekh Al-Hayy Umar, kalau kita suruh anak kita sholat usia 7 tahun, maknanya sebelum 7 tahun mereka udah ngerti caranya sholat, udah diajarin caranya sholat, bukan baru usia 7 tahun baru kita mau ajarin, dari sebelumnya diajarkan. Tapi bagaimana tuh anak mau rajin sholat kalau nggak ngelihat orang tuanya sholat, orang tuanya tidur, orang tuanya nggak peduli dengan sholat jamaah. Alhamdulillah, itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak kalian sholat saat usia 7 tahun. Usia 10 tahun pukul, ya, sehingga timbul ta'zim di dalam hati anak-anak tersebut terhadap perkara sholat. Orang tuanya nggak pernah marah, tapi giliran urusan sholat ditelantarin, orang tuanya marah. Terus Nabi bilang, fariguhum fil madaji', pisahkan ranjang mereka antara yang laki dan perempuan. Usianya masih 10 tahun, adik kakak, saudara kandung, dari kecil dia udah belajar, udah masuk di benaknya ada batasan antara laki dan perempuan. Ada batasan antara laki dan perempuan. Apabila kita nggak menjalankan hal yang semacam ini, maka dari mana pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? In tansurullah yansurkum. Apabila kalian membela Allah, Allah membela kalian. Sungguh tidaklah orang-orang yang kafir, musuh-musuh Islam, mereka menjajah daripada negeri kaum muslimin, melainkan setelah sebelumnya mereka berhasil menjajah jiwa kaum muslimin dengan mereka meninggalkan syariatnya Allah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap siwak yang kita pakai, tiap siwak yang kita gunakan, itu memiliki manfaat yang besar di dalam menangnya kaum muslimin. Tiap sunnah Nabi yang kita jalankan, tiap adab yang kita jalankan, alhamdulillah kita hadir di sini, kita cari muka kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Kita ingin dilihat oleh Allah, ingin ditatap oleh Allah, sehingga ketika Allah Ta'ala melihat kehadiran kita, kesungguhan kita dan niat kita yang kita panjatkan di majlis ini, Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada umat Islam, memperbaiki keadaan diri kita dan keluarga kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, bimbingan, hidayatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, nikmat dari Allah Ta'ala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau yang mentasis daripada maulid yang diadakan pada waktu subuh ini, ngumpulkan orang untuk sholat tahajud. Nikmat ini, pahala yang bertumpuk-tumpuk. Mereka ini para sholihin, para ulama tahu betul bagaimana cara mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan amalan yang simpel. Sungguh nih, kalau kita dibukain pahala yang Allah Ta'ala berikan dari duduk sebelum subuh, dari sholat jamaah, hadirnya kita di majelis, udah gitu sholat duhanya kita, kumpulnya kita, silaturahminya kita, dengar kajian kita, ini lebih baik daripada dunia seisinya, lebih baik daripada jabatan, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, 20.000 tahun, duduknya kita lebih mahal daripada itu semua. Alhamdulillah kita udah menang banyak, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Allah Ta'ala tambahkan kejayaan buat umat Islam, dan Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin dan muslimin ikhwanana yang ada di Palestina, dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah gembirakan Nabi Muhammad dengan umat beliau. Wa akhina al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman diberikan kesehatan beserta segenap saudara-saudara beliau dan keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman, wal Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, wal Habib Umar, insyaallah diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita semua bangsa kita diberikan kedamaian, keamanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma aslihil ibad, uslihil bilad, idfa'il fasad, alhimna rasyad, birahmatika ya karim ya jawad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.